Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, menyampaikan curahan hatinya di hadapan ratusan kader PDIP Nusa Tenggara Barat terkait vonis Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Megawati mengungkapkan susahnya mencari seorang pemimpin. Kan Pak Ahok dipindah itu, tadi saya lihat di TV. Karena yang bersimpati kan datang terus ke lapas gitu. Itu apa enggak? Apa ya, kalau saya renyuh, sebuah kesedihan yang tidak bisa diungkapkan. Seorang ibu bilang, bagaimana kalau dia tidak ada? Selama ini anak saya sudah ada yang memberikan. Ini seorang ibu sampai begitu. Bagaimana anak saya kapan lagi bisa sekolah? Ada yang mengatakan, bagaimana cara berobat saya? Rakyatku, berpikirlah dengan jernih. Mencari seorang pemimpin tidak gampang. Kira-kira nanti mau kasih ujangan apa Pak Ahok buat semua yang datang silaturahmi ke Bapak? Iya, saya dari dulu pesannya sama ya. Saya cuma berharap orang Jakarta itu kalau ada butuh bantuan, butuh cari solusi, gubernur tuh tahu gitu. Karena kan kita punya prinsip, kalau kamu mau jadi pejabat paling tinggi, kamu kan pasti otomatis harus melayani lebih banyak orang, lebih kelihatan kan, lebih tinggi kan. Nah itu aja sih, saya cuma berharap situasi ekonomi akan tambah susah. Minimal setiap keluarga, bukan cuma Jakarta, seluruh Indonesia saya bilang kalau ada masalah, butuh bantuan, solusi, tahu kepala daerahnya bisa nerima gitu. Kalau Pak Pramono bisa nggak Pak? Soalnya kan sekarang nih koordinasinya seringnya sama presiden, sama elit-elit politik ini. Oh enggak, dia bisa lah, dia lama di politik. Saya kenal beliau lama. Kalau saya sangat yakin Pak Pramono itu bisa kerjakan dan bahkan akan lebih soft daripada saya. Kalau saya diledekin teman-teman, kamu ada badan mandor nasional, lu cocok. Nah kalau Pak Pram ini dia kerjakan semua, kita sampaikan dan dia lebih halus dan orangnya bisa. Gimana kalau saya kan, kalau saya kesel, aku keluar nih marahnya nih. Nah kalau Pak Pram itu dia bisa, ya udah, saya kira jauh lebih baik. Akan jauh lebih sejuk Jakarta dengan Pak Pram. Kan Pak Pram kan masih elektabilitasnya masih rendah. Kira-kira nanti Pak Ahok sendiri sumbang gimana sih Pak? Enggak, dulu waktu saya sama Pak Jokowi juga rendah sekali dibandingkan dengan Pak Faujibowo. Jauh banget. Pak Faujibowo itu menang telak. Tapi kan Jakarta kan, tapi zaman sekarang medsos gitu gampang ya. Orang yang semakin cari tahu siapa sih Pak Pram, dan sekarang nggak bisa bohong. Semua jejak digital nggak bisa bohong. Kita pernah ngomong apa, keluarga kita gimana, semua keluar. Jadi saya yakin, nah kontribusi saya ya tentu kadang-kadang kita diskusi sama Pak Pram, WA atau ngomong. Nanti kita akan, saya kan sampaikan juga ke relawan, kita ingin bonding, itu Ibu Megawati ingin lakukan. Jadi rakyat itu harus merasa ada yang ngurusin gitu. Nah kalau nggak ada yang ngurusin kan bingung kita mau ngapain. Nah Pak Pram sama Pak Rano akan lakukan itu nanti. Itu sih yang saya akan, kalau nggak sempat bantu saya bantuin. Saya bilang pokoknya kalau ada orang laporan apa, butuh kebutuhan apa, butuh solusi ya kita bantuin. Lain muncul. Apa? Apa? Dulu yang super KW. Pupuk papa. Pupuk papa. Apa itu pupuk papa? Saya nggak ngerti. Pupuk papa, pupuk pipi. Apa? Tanyakan ke sana. Kalau papanya pupuk, saya tahu. Itu tetangga saya. Tanyakan ke sana. Ya, jangan tanya saya. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sesuatu yang cukup menarik yang kita saksikan. Ya, seperti apa tadi pernyataan-pernyataan Pak Ahok dan juga bersama dengan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP, Partai PDIP Perjuangan. Dan kita melihat Ahok juga ya saat ini terlibat di dalam kader PDIP juga teman-teman. Dan kita sudah menyaksikan ya pernyataan mereka masing-masing. Nah oleh karena itu teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita bacakan komentar-komentar para teman-teman atau rekan-rekan kita yang juga menyampaikan ya aspirasi mereka terkait ya isu atau menanggapi pernyataan mereka tadi. Di sini ada yang menyampaikan teman-teman pernyataan bahwa satu-satunya pejabat yang masih saya percaya dan saya hormati adalah Pak Ahok ya, masih the best of all. Nah,
Artinya masyarakat Indonesia masih menaruh kepercayaan mereka, ya, keyakinan mereka kepada salah satu ya seorang mantan pemimpin, yaitu Pak Ahok sebagai mantan pemimpin atau Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Dan masyarakat Indonesia masih banyak teman-teman ya yang memberikan kesetiaannya mereka kepada Pak Ahok ini, ya. Mereka masih memberikan kepercayaan mereka, dan bahkan mereka masih memuji-muji ya kinerja Pak Ahok hingga sampai saat ini, atau kepemimpinan Pak Ahok. Betapa ya beruntungnya dapat anggota seperti Pak Ahok yang jujur dan yang selalu tegas dan memikirkan rakyat, ya. Pak Ahok pantas jadi Presiden Republik Indonesia sebenarnya. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa Bapak Basuki Cahayapurnama sebetulnya paling pantas jadi presiden di tahun 2029 nanti, karena kita melihat bahwa secara kualitas dan integritasnya jauh ya di atas seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya ini. Kalau kita lihat bahwa ketegasan Pak Ahok ya adalah tidak sama dengan orang-orang yang seperti biasanya. Kalau kita lihat bahwa Ahok ini atau BTP biasa disebut, itu adalah orang yang sangat cerdas bekerja, ya, dan bekerja untuk NKRI, ya, dan selalu membela hak-hak masyarakat Indonesia dan memperhatikan orang-orang miskin, ya. Dan kita berharap agar Pak Ahok ini bisa ya suatu waktu, dan jika itu diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa juga, kita berdoa dan berharap agar beliau bisa ya minimal pernah ya menjadi presiden di NKRI kita ini, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyampaikan juga Pak Ahok adalah sosok pemimpin yang tangguh ya dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi kami percaya bahwa sudah teruji karakter dan kinerja, ya. Masalahnya utamanya karena Ahok itu adalah termasuk golongan minoritas dan rasa agama dan ras dan agama, maka banyak yang mau menjatuhkannya, ya. Jadi ada kelucuan dan keanehan di negara kita ini, teman-teman, ya, karena mereka lebih ya memandang ras agama, ya, sehingga karena dia adalah agama minoritas ya di negara kita, ya, maka banyak orang yang mencoba menjatuhkan dia, memberikan jebakan-jebakan kepada dia supaya dia tidak ya ada di bidang kepemerintahan. Padahal ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ya, Pak Ahok ini adalah salah satu orang atau sosok yang patut diteladani dan yang pantas kita ikutin seperti apa ya jejak rekam jejaknya, atau seperti apa ya kinerja yang sudah nyata dan terbukti, ya. Kalau kita lihat bahwa kasus yang pernah terjadi di dalam kehidupan Ahok, ya, karena kita melihat bahwa dia pernah menjadi mantan pidana. Sebenarnya kalau kita lihat bukan karena ada kesengajaan atau memang sengaja untuk melecehkan atau segala macam, tidak. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya tidak ada kesalahan yang disampaikan dalam hal itu, tetapi karena dia adalah seorang minoritas di negara kita, maka ya dia didesak dan akhirnya dia jatuh dan dipidana. Dan itu adalah cara mereka untuk mematikan langkah Ahok untuk berada di tingkat kepemerintahan. Tapi kita tidak tahu, teman-teman, itu adalah secara manusia. Tapi kalau Tuhan yang sudah memberikan dia kesempatan yang baik, nanti suatu saat, dan bisa mungkin juga di tahun 2029 nanti kalau beliau bisa salah satu menjadi calon presiden RI, ya, dan kita berharap ya banyak ya masyarakat Indonesia ya yang masih memberikan kepercayaan mereka kepada Pak Ahok ini, dan bahkan mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia mengharapkan ya bahwa walaupun dia tidak seiman dengan mereka, ya, tapi mereka melihat ya buah atau kinerja yang dilakukan oleh Pak Ahok ini. Lalu kita lanjut lagi, teman-teman, bahwa betul ya apa kata Ibu Mega ini, ya, susah bahkan amar, ya, begitu susah mencari figur kepribadian seperti Pak Ahok, ya. Pemimpin yang baik tapi disingkirkan hanya karena ayat-ayat suci, ya. Memang sulit lawan para koruptor ini yang berjamaah sekarang baru bingung, semuanya makin munafik, ya. Kita melihat bahwa ya adalah sebuah kemunafikan ya terjadi pada saat itu. Nah, 60% masyarakat Indonesia merindukan Pak Ahok jadi presiden, ya. Dan kita melihat bahwa selalu berdoa supaya terbaik yang terjadi dalam kehidupan Pak Ahok. Nah, secara survei mengatakan bahwa 60% ya masyarakat Indonesia, 40-nya yang tidak setuju. Tapi kalau kita melihat nanti ya Ahok bisa berdiri ya di sana atau menjadi calon wakil presiden atau calon presiden, bakal menang dia, teman-teman. Ya, kita berharap agar ada partai-partai yang bisa mengusut dia nanti, teman-teman, ya, walaupun pernah ada jebakan-jebakan masa lalunya, ya. Orang yang pantik ya mabuk agama sudah
Ahok dipenjara bukan murni kesalahan dia, tetapi biarlah Tuhan Allah yang membalasnya orang yang menzolimi dia. Buktinya udah menerima karena satu persatu. Nah, jadi kita lihat teman-teman, yang mendesak Ahok pada saat itu untuk menzolimi dia, yang mendesak dia ya harus dipenjara, harus dihukum. Dan apa yang disampaikan Pak Ahok pesannya kepada masyarakat Indonesia pada saat itu, bahwa lihat bahwa Tuhan nanti akan membalasnya dan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu sudah terbukti teman-teman ya, sudah terbukti perkataan Pak Ahok itu. Artinya bahwa kebenaran berpihak kepada orang yang benar ya, kebenaran berpihak kepada orang yang jujur ya. Kalau kita lihat bahwa Pak Ahok walaupun ya kalau dia ngomong kadang-kadang keras, kalau kadang-kadang sakit, tetapi itu hanya sebatas perkataan, tetapi tingkah dan hatinya sangat lembut untuk menolong orang lain. Nah, kalau kita lihat bahwa orang jujur, tegas dan pintar ya, solusinya dibenci kardun garis keras yang berjubah gamis-gamis yang saat itu ya suka bikin gaduh dan provokator dan melakukan demo ya guna untuk menjatuhkan Pak Ahok pada saat itu ya. Padahal itu tidak murni benar-benar kesalahan Pak Ahok ya, hanya salah menyampaikan ya, wajar lah. Tapi mereka habis setelah itu mereka salah menafsirkan dan bahkan semua mendesak bahwa Ahok harus dipidana. Tujuan mereka cuma satu teman-teman, supaya Ahok ini cacat namanya ya, kalau sudah pernah dipidana jadi tidak lagi bisa menjadi pejabat. Nah, itu sebenarnya tujuan mereka ya. Jadi kita lihat bahwa untuk kerja integritas hanya Ahok, yang lain masih di bawah kaki Ahok. Cuma yang gila hormat dan agama saja yang tidak ngerti ya. Jadi teman-teman, ini ya pernyataan-pernyataan ya para pendukung Ahok dalam hal ini, dan kita berharap apa yang terbaik yang berikan Pak Ahok ya kita dukung selalu ya, supaya Pak Ahok juga bisa menjadi orang yang lebih baik dan memimpin bangsa ini membawa kepada yang lebih baik juga. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau berdiskusi, silakan teman-teman ya, mari kita saling berbagi satu sama lain. Salam untuk perubahan.